Jadi gila dia. Jadi kalau ada anak kecil jalan-jalan gitu Viralnya kenapa? Gilanya viralnya kenapa? Jadi dia tuh kalau setiap kali ngeliat anak kecil itu sangkanya anak dia. Dikejar, sama dia dikejar. Anak saya ini, anak saya, yuk pulang yuk nak, pulang nak. Emaknya datang, oh itu anak saya, ini anak saya, ini anak Rebutan? saya. Rebutan anak. Nah, udah mulai dari situ saya kena jalan cerita sama orang lain ya. Kita pendem aja dalam sendiri nih. Tahu. Udah aja seolah-olah kayak seperti tidur. Tiba-tiba ngerasanya tidur aja gitu? Seperti tidur, ya udah nggak sadar aja gitu perasaannya. Terus ada berapa lama Bapak sampai, jadi selama orang beliau ini ODGJ, beliau nggak ngerasa apa-apa, cuma tidur? Yang didengar masyarakat sini gimana Mas Adit? Apa dia jalan kaki dari... Jadi saya pernah masuk hotel mewah. Hotel apa waktu itu ya? Hotel Aston nggak salah. Nah, jadi promosi kan? Iya. Sorry, maaf. Saya masuk hotel kan. Jadi ada tukang sapu. Jadi kita tuh ada program bahagia membahagiakan. Nah, ada tukang sapu 10 tahun nyapu di depan hotel. 10 tahun. Bukan karyawan? Tukang sapu. Tukang sapu ini. Jalan? Oren yang pakai baju warna oren. Nah, tukang sapu DKI. Jadi ada hotel mewah. Dia tuh nyapu di depan hotel pinggir jalan. Nah. Jadi tukang sapu selama 10 tahun. Saya tanya. Berarti itu jalan nggak pernah bersih-bersih tuh? 10 tahun disapuin tuh sama deh? Jadi tukang sapu. Jadi tukang sapu tuh selama 10 tahun. Iya. Selama 10 tahun, dari hotel itu belum ada, sampai hotel itu besar, tinggi, besar. Gitu kan. Saya tanya, pernah nggak selama 10 tahun nyapu di depan hotel ini? Tidur di hotel sekali aja. Sekali aja tidur di hotel. Misalkan yang punya hotel traktir lah, ya kan? Tukang sapu, karena kamu nyapu di depan hotel saya ini setiap hari selama 10 tahun, saya kasih tidur di hotel gratis. Gitu kan? Kata tukang sapu itu, jangan boro-boro Pak, gitu. Masuk gedung semewah sebagus ini aja seumur hidup enggak pernah. Seumur hidup enggak pernah katanya. Jangan boro-boro mau tidur di hotel semewah ini katanya. Masuk aja enggak pernah, enggak tahu bentuk itu kayak gimana dalam itu. Paling nggak luar aja nih tinggi gitu kan. Isi dalam kayak di atas itu kayak gimana enggak tahu dia. Sama saya traktir. Saya traktir tidur di hotel. Satu keluarga. Tapi suami saya lagi sakit, Pak. Enggak apa-apa, ajak suaminya yang lagi sakit itu. Ajak tidur di hotel biar dia sembuh. Sehat palangan, bahagia dia. Seumur hidup enggak pernah tidur di hotel. Begitu tidur di hotel, anaknya banyak ternyata 4. Wah, lari-lari, langsung nyebur ke kolam renang, jebur. Biasa berenang di ini kan di Lebak kan, di rawa-rawa, ini berenang dia, buar gitu. Wah, biasa berenang di sungai ini, wah berenang dia, seneng, bahagia banget. Nah, begitu pas saya ngajak makan di restoran itu tuh ada etalase, etalase gitu kan, ada botol-botol. Saya tanya nih, iseng-iseng aja saya nanya kan gitu, Mbak. Itu botol-botol minuman itu yang tulisan label gitu kan, ada Jack apa tuh, Jack Donald. Nah, itu harganya berapa Mbak sebotol itu? Yang satu ya itu. Yang satu botol itu berapa harganya? Oh, kalau satu botol harganya 7 juta, Pak. Saya tuh belum lama, ini nggak sengaja nih ya, habis sholat Isya ngeliat istri main TikTok, nonton TikTok itu kan. Jadi ada orang minumannya persis banget yang di meja-meja itu. Jadi kan ada kayak lampu-lampu ya kan, tempat diskotik lah itu kan. Itu minumannya persis kayak yang ini, saya bilang kayak yang di TikToknya istri saya ini gitu kan. Itu berjejer, ada kali 10 botol. Berarti kalau satunya 7 juta, 10 kali 10 70 juta. 70 di meja tuh ya? Di meja. Belum lagi bayar masuk segala macam, makan gimana tuh, masuk diskotik itu kan. Wah, gitu. Nggak mungkin lah masuk dan minum. Nah, itu harganya 7 juta. Ya Allah. 7 juta dikali 10, 70 juta sekali mabuk, malam-malam mabuk gitu. Astagfirullahaladzim, coba ya Allah, saya doakan mudah-mudahan ya Allah dapat hidayah semua orang-orang itu. Biar duit 70 juta tuh buat bangun masjid. Dia beli surga. Dia beli surga aja daripada dia beli neraka mahal-mahal. Alangkah mahalnya beli neraka jahanam 70 juta. 7 juta sebotol. Gitu. Ya, kan masuk infak, kota infak 2.000, 3.000. Mili yang merah 10 ribuan. Ya Allah. Gitu ngintip dulu gitu kan. Alangkah mahal neraka jahanam, aku bilang. Ini
Ini neraka, sebut neraka jahanam. Udah mahal dibayar. Bayar 7 juta. Kirain yang murah masuk surga nggak mau. Nggak mau. Makanya kan saya juga dengar dari Ustadz katanya surga itu diciptakan untuk siapa? Untuk yang mau. Untuk yang mau, bener. Untuk yang mau. Masya Allah. Untuk yang mau, bener. Masya Bukan dipilih Allah. enggak, untuk yang mau pasti itu gitu. Kalau yang emang nggak mau neraka mahal juga dibayar kan gitu kan. Masya Allah. Tapi kalau orang tiba-tiba sedekah niatnya biar tadi kan hitungannya 700 kali lipat gitu kan. Iya. Tapi niat sedekahnya biar dapat banyak duit gitu, banyak rezeki, itu gimana? Boleh. Gitu. Jadi sedekah itu memperlancar rezeki kita juga. Nggak perlu kita pinta juga Allah kasih. Intinya kita harus satu yakin ya. Jangan sampai kita punya pemahaman ataupun pemikiran yang bodoh gitu. Jadilah orang yang pintar. Orang yang pintar itu memiliki image yang pintar. Image-nya pintar dia. Bagaimana mungkin diri saya ini takut miskin? Ketika ingin melakukan suatu kebaikan, sedekah, bayar zakat, bantu anak yatim, ngasih makan anak yatim, bantu orang susah, saya tidak merasa takut miskin. Karena saya diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya. Saya ini ciptaan Allah, bukan ciptaan setan. Bukan juga ciptaan genderuwo, bukan, ciptaan Allah. Kalau kita memiliki pemahaman, keyakinan bahwa kita ciptaan Allah, lakukanlah yang baik-baik. Ada kok banyak yang gratis kok, banyak. Menyingkirkan paku di jalan gratis, dapat pahala. Iya kan? Bantu-bantu buat bangun masjid, rumah makan gratis, nyapu-nyapu atau apa, dapat pahala. Sedekah juga ya. Iya, nyusuni sendal di masjid aja dapat pahala. Ya. Nah, bersih-bersih di masjid dapat pahala. Bantuin emak di rumah nyuci piring, nah nggak ada kerjaan gitu. Duit nggak ada buat beli martabak kan, misalnya mau nyenengin emak, apa gorengan 5.000 ya kan. Emaknya suka bakwan, ada duit 5.000 dibeliin bakwan. Tahu-tahu udah niat mau beli bakwan, di jalan tabrak mobil, meninggal di tempat. Masuk neraka apa masuk surga? Masuk surga, saya jamin dia masuk surga. Karena dia mengamalkan amalan birrul walidain. Masya Allah, ini luar biasa ya. Berbakti sama kedua orang tua dan dia memiliki kecintaan yang sangat besar kepada kedua orang tuanya. Sampai-sampai dia duit 5.000 itulah, nggak ada duit lagi. Diniatin, ya Allah duit 5.000 buat beli gorengan, bakwan. Tahu sama bakwan buat emak di rumah. Begitu lagi bawa ngenteng bakwan, tabrak mobil meninggal. Meninggal di tempat. Belumlah bakwan itu masuk ke dalam perut emaknya. Tapi Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mencatat amal kebaikan seseorang. Allah mengetahui apa yang dilakukan, walaupun kita melakukannya di bawah tanah, di bawah laut, apa di mana, kemaksiatan ataupun kebaikan, Allah tahu. Allah Maha tahu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi banyak hikmah yang kita dapatin dari obrolan kita ya. Jadi ibaratnya ya memang dibukakan pintu-pintu pengabulan keinginan kalau kita bersedekah. Jadi kalau kita lagi sedekah, kemudian berdoa, insya Allah dikabulin. Gitu dikabulin. Ya. Dan gini juga, kita harus punya pemahaman kayak gini ya. Selagi Bank Indonesia, Bank BRI, Bank apa lagi, Bank BNI, Bank Syariah Indonesia, pokoknya bank itu, bank itu produksi uang. Jangan kita merasa khawatir kehabisan uang. Duit itu nggak pernah habis. Tapi duit itu adanya di rekening orang. Nah itu yang jadi permasalahan. Itu jadi permasalahan. Pokoknya jangan khawatir duit itu habis. Uang itu nggak akan habis, selagi bank-bank itu produksi uang. Iya. Kecuali kalau bank itu udah nggak produksi uang lagi, baru kita berpikir kan, wah jangan-jangan nanti zaman manusia purba lagi, zaman penukaran, zaman barter, bukan zaman jual beli. Karena bank-bank itu udah nggak produksi uang lagi, gitu. Jadi uang buat apa? Nggak ada gunanya. Bakar aja, buang aja udah. Masya Allah. Iya kan? Ya, nah itu kan ngomongin mengenai uang ya. Emang uang gak akan habis selama masih ada bank. Masalahnya duit kita atau bukan gitu. Tapi uang itu adanya di rekening orang. Iya, gitu. Adanya di kantong-kantongnya orang. Sebenarnya saya juga dengar dari beberapa, ya lumayan juga nih, beberapa ustadz yang bilang bahwa sebenarnya rezeki kita tuh ada triliunan tuh di atas langit. Cuma dia akan turun pada saat kita udah pantas. Berarti benar Mas Adit ketika bersedekah ini jadi dipantesin rezekinya gitu. Pantas nih untuk dapat ini, udah pantas punya rumah lah nih, udah pantas punya mobil lah, udah pantas punya anak nih, gitu kan, Masya Allah. Saya dengar juga di sini katanya ada timnya Mas Adit yang mantan ODGJ gitu. Iya sembuh. Jadi orang gila sembuh tanpa obat. Nggak minum obat sama sekali. Nggak pernah masuk rumah sakit jiwa, nggak. Disuntik apa, nggak.
Jadi paling viral terkenal di Cilangkap ini, di rumah makan gratis Cilangkap ini ada tim rumah makan gratis tuh yang dari jadi ingetannya tuh dari zaman SBY sampai ke zaman Gus Dur. Kebalik, Gus Dur ke zaman SBY. Gus Dur dulu baru SBY. Ah, dari Gus Dur ke SBY, dari SBY ke Gus Dur gitu. Jadi mundur, maju mundur, lah maju mundur lagi gitu. Nah, jadi gila dia. Jadi kalau ada anak kecil jalan-jalan gitu. Viralnya kenapa? Gilanya viralnya kenapa? Jadi dia tuh kalau setiap kali ngeliat anak kecil itu sangkanya anak dia. Dikejar, sama dia dikejar. Anak saya ini, anak saya, yuk pulang yuk nak, pulang nak. Emaknya datang, oh itu anak saya, ini anak saya, ini anak Rebutan? saya. Rebutan anak. Ini anak saya katanya gitu. Nah. Kayak film Unyil ya. Mana anakku, anak itu ya. Nah, akhirnya itu, jadi dia panggil aja orangnya, panggil aja. Ya, tadi dibilang sama Mas Adit, katanya Pak Rohim ini sempat viral dulunya karena dulu sempat seorang ODGJ, Pak. Katanya kalau ada anak kecil ditarik, dianggap anaknya Pak Rohim segala macam sebelumnya. Apa benar tuh, Pak? Ya kalau menurut orang-orang bilang begitu. Menurut orang-orang ya? Iya. Makanya kita jangan nurut sama orang ya. Awalnya dulu deh Pak, awalnya sebelum di momen Pak Rohim itu dibilang hilang ingatan ya. Dulunya Bapak kerja apa sih? Saya dulu kerja di perusahaan swasta. Cuma saya nggak sebutin ya. Nggak apa-apa. Apa perusahaan swastanya bikin apa? Buka perusahaan ban dulu. Oh, ban. Oke. Kita tinggal cari aja ya perusahaan ban ya, yang ada Pak Rohimnya dulu ya. Perusahaan ban, terus? Ya, waktu tahun 2013 ya itu mulai terjadinya ya. Terjadi gara-gara apa dulu? Karena saya rumah tangga tadinya mulai goyang nih, mulai goyang. Mungkin ada sesuatu hal yang kita tidak perlu diceritakan. Nah, otomatis kan kita dalam pekerjaan juga terganggu. Gitu. Pekerjaan terganggu, akhirnya kita seolah-olah kayak sakitan terus. Ya, sakit. Sempat stres tuh? Iya, kayak stres kayak begitu aja. Udah gitu bareng orang tua meninggal lagi. Orang tua meninggal, keluarga lagi goyang. Nah, pekerjaan udah mulai goyang, udah mulai jarang masuk gitu. Jadi ya tanpa ini saya keluar gitu. Jadi hilang pekerjaan, hilang keluarga juga? Keluarga hilang, orang tua meninggal gitu. Waduh. Waktu pertama orang tua meninggal, nanya, keluarganya mana? Istri kok nggak datang gitu. Padahal di dalam saya lagi keadaan begini, cuma nggak cerita sama keluarga tadinya. Pada saat itu keluarga nanya mana keluarganya. Iya, kok nggak datang, ibu meninggal nggak datang itu gitu. mungkin salah satu di awal ya gitu. Mulai dari situ saya karena jarang cerita sama orang lain ya. Kita pendem aja dalam sendiri nih. Tahu. Udah aja seolah-olah kayak seperti tidur. Tiba-tiba ngerasanya tidur aja gitu. Seperti tidur, udah nggak sadar aja gitu perasaannya. Terus ada berapa lama Bapak sampai jadi selama orang beliau ini ODGJ, beliau nggak ngerasa apa-apa, cuma tidur. Yang didengar masyarakat sini gimana, Mas Adit? Apa dia jalan kaki dari? Jadi dia nih seakan-akan merasa tidur, sedangkan kakinya berjalan, mulutnya ngomong, gitu. Dianya bergerak. Jalan dari mana? Jalan kaki dia dari sini dari Cilangkap ini sampai ke Sentul, ke Tangerang, muter-muter. Jalan aja. Panggil-panggil Pak Rohim, dia bukan jalan aja. Nyariin apa, Pak? Ya nggak tahu. Dia nggak sadar. Dia ngorek-ngorek sampah aja nggak sadar, nggak tahu. Dia ngejar-ngejar anak orang, disangkanya anak dia. Itu pun dia tuh nggak sadar. Pokoknya jalan aja, kalau ketemu anak kecil diambil gitu. Iya, pokoknya kayak mimpi gitu kan. Seakan-akan dia tuh mimpi selama bertahun-tahun, mimpi. Nah, gitu. Tidur selama nggak bangun-bangun. Itu pun sembuhnya pun nggak pakai obat, sembuh sendiri gara-gara dengerin pengajian di tahlilan. Ponakan saya meninggal. Jadi ada orang keponakannya meninggal, ngadain tahlilan. Tahlilannya baca-baca Quran, baca Al-Fatihah, baca kulhu, ayat kursi dibaca-baca, didengerin namanya. Tiba-tiba kayak sadar, bangun gitu. Ini di mana ini? Oh, jadi kayak terukiah sendiri tuh ya? Iya, kayak kata orang. Lah, ketika sadar apa yang pertama kali ingat? Ingat saya ditanya, ini siapa? Saya ketawa. Lah, masa abang sendiri nanya ini siapa? Gitu. Saya sebut nama abang saya. Oh bener, berarti udah sembuh. Gitu. Pertama kalinya itu. Saya ketawa ditanya ini siapa lah. Yang nanya nggak nyambung kalau ngomong biasanya nggak nyambung. Yang nanya pinter apa? Saya pikiran saya dalam hati, masa pakai nanya ini siapa? Katanya. Saya kira bercanda kali, jangan nanya ini siapa. Oh, jadi Bapak sendiri nggak tahu kalau udah berapa bulan itu Bapak tuh sebenarnya udah berkelana kemana-mana, nggak tahu? Nggak tahu. Saya dari Tangerang jalan, katanya ada yang lewat jalan tol, jalan kaki. Nggak tahu juga itu. Banyak cerita gitu ya aja. Allah. Dia nggak sadar. Nggak sadar ya? Iya, orang-orang yang kenal dia, wah ini orang Cilangkap nih, orang Cilangkap gitu kan. Panggil Pak Rohim. Wah, katanya gitu. Asik aja di jalan.
Dulu berarti kayak gondrong gitu. Nah iya, ya orang gila lah, bener-bener gila gitu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah. Sekarang gimana? Di depan gimana, Pak? Sembuh, pinter. Oh kalau kecerdasan kepintaran itu bisa 2 kali lipat bertambah. Bagaimana contohnya? Contoh nih. Iya, anak-anaknya Pak Roy, anak kandung. Kemarin dapat informasi telepon ya, anak saya waktu itu di Jepang karena kepilih 13 terbaik ke Jepang. Bagi nasi kan, bagi-bagi nasi di jalan-jalan gitu. Nah itu waktu bagi-bagi nasi di jalan itu ada tim RMG itu bagi-bagi nasi, ada ibu-ibu dapat nasi. Ibu-ibu begitu habis nerima nasi, ibu itu netesin air mata, nangis. Gitu ditanya sama tim saya kan, tim RMG, Bu kenapa ibu nangis gitu? Saya ini pelacur, apa pantas saya nih nerima nasi ini? Tapi saya lapar, katanya gitu. Betul-betul nggak kuat saya nahan air mata nih. Biarlah air mata saya tumpah, biarlah saya nangis. Kata ibu itu, ya Allah Bu, pantas Bu itu, sabar ya Bu ya, ini halal kok, ibu makan aja.